Karena Joko Anwar memang. Iya, kalau Joko Widodo pasti bakal lebih bagus lagi sih. Kalau tapi. Joko Widodo pasti adanya filmnya di emang. Sekarang mari kita masuk ke video terakhir. Mari kita bandingkan yang namanya Badara Wuhi dan juga Ya. Siksa Kubur. Karena dia adalah film yang sama-sama rilis di bulan yang suci ini. Yes. Yaitu di bulan Lebaran. Ramadan. Ya. Ya kita nggak sebenarnya udah lewat sih 11 kan. Bulan Lebaran, hari Lebaran itu kan. Bener emang film Lebaran lu berarti misleading lu katanya tanggal 21. Iya, maaf kan gue udah revisi kemarin di deskripsi. Tapi kita mau ngebandingin sebetulnya dari perspektif kita ya lagi-lagi ya. Kan kita kan progresif soalnya kan. Progresif. Jadi ini pandangan kami tentang kedua film ini gitu. Jadi kalau misalkan salah ya masih nggak apa-apa juga. Karena kan ini selera. Selera Namanya ya. kan- Selera Nusantara ya. Iya, namanya kan Indomie. Betul. Seleraku. Seleraku, bukan seleramu. Jadi kalau kita ngebandingin dari film Siksa Kubur dan film Badara Wuhi, ada beberapa aspek mungkin ya. Mungkin dari pertama kita bahas dari story. Kalau dari story secara overall, gua akan voting untuk Badara Wuhi. Walaupun penceritaannya Badara Wuhi bagus, gue tetap ceritanya Siksa Kubur. Kenapa? Karena gue nggak interest sama Desa Penari at all. Oh, kalau gue lebih ke karena Badara Wuhi masih bisa diikutin ceritanya Ya, daripada Siksa Kubur menurut gua. ya karena penceritanya runut lah. Iya, kalau misalkan si dia tuh kan ada mundur ke belakang, Iya. putar ke kiri, Back and forth. nona manis, putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri manis. Nah, itu agak ribet kan kalau misalkan Siksa Kubur. Bener. Agak panjang. Agak panjang untuk menjelaskan itu ya. Agak panjang. Tapi dia back and forth. Ya kalau misalkan si Badara Wuhi menurut gue ya ceritanya jelas gitu, jelasin gitu. Ada dan di endingnya pun juga gue dikasih kelegaan gitu loh. Kalau di Siksa Kubur ya di endingnya ya cuman ya lewat Endingnya aja emang gitu. bagusnya emang manggil AU kan, Angkatan Udara kalau Badara Wuhi kan. Ngedrop napalm. Dari karakternya, dari karakter sekarang ini. Dari karakter jelas Siksa Kubur menang. Siksa Kubur. Siksa Kubur menang segala hal. menurut Tapi gua. masalahnya yang tadi gue bilang ke lu, Dok. Lu kalau nonton Ngantuk ya? Ngantuk ya? Udah kena ketoprak lu. Lu kalau nonton kedua film itu, lu kalau misalkan gue tanya karakternya si Rati, lu pasti bisa jelasin. Ya, Kalau gue tanya lu karakter Christine Hakim, lu jelasin gimana? dia emosian. Nah gitu doang kan? Sama suka nyuci. Nah, Suka nyuci malam-malam. tapi kalau misalkan si Badara Wuhi, menurut gue bisa jelasin sendiri. Ya. Karakternya si Ardit nih apa, karakternya sini apa. Jadi kalau menurut gue, secara karakter, mungkin kalau secara aktor, oke kita ngomong Siksa Kubur ya udah pasti top tier lah ya. Tapi kalau kita ngomong karakter jadi filmnya, menurut gue si Badara Wuhi karena lebih nempel Ya, sama setuju filmnya. Daripada si Siksa Kubur yang udah lewat aja gitu. Gue juga milih Badara Wuhi. Kenapa jadi berubah lu anjing? Tadi lu Siksa Kubur lu. Enggak, gue pikir tadi kita lagi ngomongin tier Oh aktornya. enggak, kalau aktor udah pasti. Aktor kayaknya, kalau aktor sih kita merem juga udah pilih. Kan merem nggak bisa lihat. Merem satu mata juga udah bisa Iya, benar. pilih Siksa Kubur, Siksa Kubur. daripada si Badara Wuhi. Kalau sama Panggonan Wingit? Panggonan. Berapa? Ya. Poin ini lepas pada lu. 0 dong. Gila kali lu. Masa film gini ada skornya? Itu baru merem. Itu baru kita merem bisa lihat itu. Itu merem tapi bisa lihat. Kalau itu Dengerin suaranya jelek. aja udah nggak mau lu Itu nonton. udah jelek kalau Ya, tapi itu. kalau karakter ya mungkin gue setuju sama Manuel karena semuanya terdevelop dengan sempurna menurut Iya, gue. iya. Walaupun di ending-ending tetap perubahannya atau developmentnya nggak masuk akal. Iya, Kayak iya. karakter utamanya kayak si Mila gitu. Menurut gue nggak reasonable perubahannya. Tapi setidaknya lu mengerti lah mereka tuh ke arah mana. Tapi memang Sita di Siksa Kubur itu menurut gue cukup instan perubahannya dari titik A ke B-nya tuh Iya. terlalu kenceng menurut gue. Lompat banget. Jadi lu nggak sempat menikmati perubahannya Sita. Kayak gimana emang lompat itu? Gitu. Iya. Kayak kalau Yung katanya kalau dikejar anjing dia mau lompat laguannya anjing. Gimana lompatnya emang? So agile. Lompat-lompat aja lu. Nah, karena kita ngomong art. Kalau art sih. Oh, ini jelas Siksa Kubur nggak ada obat. Ih, Siksa Kubur bagus Nggak ada banget sih. obat. Rumah Jompo nggak ada obat. Terus kamar mayatnya nggak ada obat. Waktu dia, aduh ntar spoiler lagi. Ya nggak apa-apa kalau ini. Waktu dia flashback. Flashback nggak Itu ada juga obat. nggak ada obat juga. Iya. Gila, itu bagus banget. Gila itu. Artnya bener-bener. Menurut gue emang sekelas Joko Anwar tuh syuting itu menurut gue udah harus di soundstage-nya WB dan
macam-macam. Harusnya ya. Menurut gua dia tuh kan disulitkan kalau gue lihat di podcastnya disulitkan untuk mencari lokasi dan segala macam kan nge-build segala Disulitkan sama siapa? Sama Ya, setan? maksud gue disulitkan sama keadaan. Oh, produsernya pelit. Nggak tahu ya lu gue rapi film nih. Biar karir lu biar copot aja. Oh enggak, nih PH dia sendiri. Oh, iya Ini maksud PH gua dia sendiri. harusnya emang Indonesia tuh udah mulai nge-build soundstage lah, kayak Rapi Film. Menurut gua udah banyak film-film dia tuh yang bisa di soundstage kan gitu. Iya. Bener. Gitu. Kayak di WB enak banget maksud gua, kayak WB Universal kan ada soundstage-nya. Mau bikin settingan apapun ya di tempat itu aja Tapi gitu. masalahnya mereka itu aktornya udah masing-masing dapat satu truk van gitu, Ya, karavan. putih istilah karavan gitu. Nah kita kayaknya nggak mungkin kayak satu karavan satu aktor. Ya gua rasa ya harus yang sebenarnya yang harus bisa initiate dan mulai adalah para aktor-aktor yang bikin Iya sih. klausul masing-masing gitu kan. Iya sih, harus bener. ada apa, ada Harus apa gitu apa-apanya. kan. Tapi ya mereka sih udah niat banget tuh. Kalau misalkan lu lihat syutingan luar, stand in itu ada yang maksudnya nih kalau misalnya syuting dalam misalnya nih ya. Oke, kita mau ambil adegan ini, kamera set. Belum ada karakter di situ kan. Suruh kru masuk duduk. Oke. Kalau di luar udah dicari orang yang tingginya sama, Sama tone skinnya sama untuk main coba. untuk ada di sana. Jadi ketahuan dari kamera, oke warnanya segini, oke tingginya segini, fokusnya segini, oke udah pas. Keluar masuk aktornya. Dan kita kadang-kadang nih si krunya pendek, aktornya tinggi. Jadi pas turunin Framing beda lagi. Framing beda naik lagi. Ya, lama lagi. Ya itu kayaknya masih jauh sih menurut gue. Ya semoga bisa lah. Karena sih gue dapat cerita Joe Taslim nih. Kalau di Indonesia dia tuh pakai ridersnya Riders Barat. Oh, Kamen ya katanya. Hah? Kamen Riders. Kasian. Iya dia pakai Riders Barat. Pas itu karena dia pernah syuting di Indonesia buat film di Indonesia. Nah. Dia doang yang request harus ada mobil yang bisa buat dia nunggu dan istirahat. Oh. Akhirnya dia dipesenin bus. Oh ya? Dan akhirnya itu aktor-aktor teman-teman yang lain jadi nongkrong semua di bus dia. Oh. Jadi dia nggak bisa nolak juga kan teman-teman yang mau masuk maksud Iya gua. juga sih. Tapi dia dengar Riders Baratnya tuh gitu. Jadi menurut gua harusnya berarti bisa dong kalau Joe Taslim aja bisa. Berarti kan sebenarnya ada kemampuan Iya, dari iya, produser. iya, Cuman emang belum ada standarnya. Iya benar juga. Ada kemampuan dari produser. Iya juga dong. sih. Setuju. Karena ya lu tahu sendiri kayak gagal lainnya duitnya berapa bro? Dapat duit segitu banyak bro. Tapi kan keluarnya juga siapa yang mau keluar? Udah lu gak usah bela-belain lah. Kok jadi lu tadi katanya oh ya bener-bener produser mampu lu kenapa? Tapi agak lain proper kok tempat buat nunggu. Ya dimulai dari studio lu dulu dong. Iya, bener. Iya dong. Karena kan Hakor katanya yang Nggak, paling kan humanis. kami sedang mengoptimalkan untuk untuk syuting sehat. Syuting sehat dulu Ya syuting sehat ya harusnya jangan nunggu di bawah tenda. Harusnya Oh enggak, sediain dong. enggak tenda, sama rumah. Kasih rumah buat nunggu. Cuma kan aktor-aktor kan kalau udah makin kelas atas semuanya kan sebenarnya private Iya, private bener. time ya kan. Bener. Gue kayak Arna saya sendiri ngomong kan, dia beli Alphard ya buat kalau ada syutingan dia nunggu di mobilnya. Iya benar. Iya kan? Bener. Ya maksudnya kita aja deh. Kita kan orang nggak terkenal banget deh. Kita aja kalau lagi break aktivitas tertentu ya pengennya sendiri kan. Iya benar. Gue gimana yang udah gede-gede. Ya agak melenceng kita pembahasan gitu. Iya benar. Tapi intinya sebisa mungkin rumah Jompo itu jangan dirubuhin. Kenapa? Itu harusnya Panggonan Wing itu ada di situ. jangan ada duanya lagi ya Tuhan. Harusnya ada dua lah. Kan belum selesai itu. Satpam kan masih lagi di Han itu satpamnya. Polisi goblok gitu. Polisi ya di epilog ya. Ya kenapa sih mesti ada polisi di ending itu ya? Ya kan ceritanya udah di planting. Akan ada polisi malam itu yang akan ngelihat. Tolol lah. Terlalu tolol itu. Olah TKP bro. Nah kalau kita banding sisa kubur Badarwi sama Panggonan Wingit gimana? Ya jangan Dulu lagi aja mendingan kalau kayak gitu. bener. Mending nonton Pemandi Jenazah tuh kalau kata Pemandi Willis. jenazah bagus. Bagus makanya gue bilang. Bagus kan? Lebih bagus. Lebih bagus dari apa? Dari Badarwi. Bagus sama mana? Wah tidur dia berarti nih. Tidur dia nih. Kalau nggak si Willis lagi motong babi di bioskop. Oh iya juga ya. Itu buat apa dia? Plantingan apa ya? Mana? Badarwi kan awalnya ada yang potong daging itu. Tidur kali gue nggak tahu. Oh lu belum datang ya? Belum Jadi di awal itu ada si Mila baru datang ke kota itu, dia dengar suara ketok-ketok itu tak. Dia datang masuk dalam pasar, ada toko, dia doang yang buka, lagi motong daging. Begitu dideketin, karakternya ngomong apa, habis itu temannya datang, habis itu hilang tokonya. Gue baru inget itu buat apaan ya? Planting apaan ya? Itu kalau di game merchant itu. NPC. NPC bisa hilang nih. Entah apa motivasinya gitu. Soalnya gue lebih suka Badarauhi sih. Enggak sih, gue siksa kubur sih. Gue suka gamelan-gamelan gitu. Pangung tanding duma nanding dum. Gue suka itu gue. Pang ding bang. Gue suka itu. Enggak sih, gila siksa kubur lah, Dok.
Hah? Siksa kubur gila banget itu sound efeknya. Gak, buat gue Badarawuhi lebih wholesome soundnya. Gitu lebih ya? bervariasi, lebih enak lah didengerin lah. Suara petir-petirnya. Gue sih nonton Siksa kubur denger soundnya nggak nyaman gue. Ya emang bagusan kalau mau sound itu filmnya Queen ya. Yang main Rami Malek. Beda Bagus dong itu. Maksudnya sound secara sound design itu kayak gue merasa kalau nonton si Siksa kubur tuh nggak nyaman. Karena kebetulan Jocan kan duduk di pangkuan gue kan, jadi gue agak nggak nyaman gitu. Karena Di dalam tubuh saya ada naga. orang ujungnya doang, karena itu udah full. makanya nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Ya tapi kalau sound design gue lebih suka Siksa kubur sih. Gue Badarawuhi lah. Karena lo Badarawuhi karena tapi tadi lebih variatif. Bervariasi aja. Kalau gue lebih nggak Ya nyaman. tapi emang kalau getar-getarnya emang Siksa Oh iya, kubur emang Siksa kubur. gebrak-gebrak gitu. Jadi lo tetap Badarawuhi. Badarawuhi. Itu ada yang curhat di Facebook saking soundnya gemetar sekali. Katanya bioskop di mana Cijantung apa mana gitu, sampai sember katanya suara speakernya kurang dituning. Ya kita kan harus tahu kalau kotanya tuh masih ada Ci di depannya ya. Iya. Jadi ya udahlah mau gimana lagi. Kenapa ya. lu dengan kota-kota ada yang ci? Berarti banyak. Ya Apa tarik nih? lu abis. Ini kayak tahun terakhir lu di Hahakor. Itu tadi sound. Apalagi tuh berarti itu gambar. Gambar ya jelas Siksa kubur. Siksa kubur aja. lah ya. Jadi Gila itu coloringnya bagus banget itu. Jadi kalau misalnya kita konklusiin ya, bagusan film Siksa kubur overall atau Siksa kubur tetap Badarawuhi, lebih wholesome tetap menurut Siksa gua. kubur ya. Siksa kubur tetap lebih Emang bagus. Jokan emang nggak bisa di. Karena Joko Anwar memang. Iya, kalau Joko Widodo pasti bakal lebih bagus lagi sih. Kalau tapi. Joko Widodo pasti emang karena emang lagi sidang. Oh, iya. Apa dong emang lagi sidang loh. Udah kelar ya? Belum dong. Belum. Ya. Tapi itu dia kalau kita ngomongin antara kedua film itu, buat kami Siksa Kubur. Tapi kalau misalnya buat kalian, tentunya adalah preferensi masing-masing. Kalau mau lebih light, lebih santuy, menikmati tari-tarian daerah, Badarawuhi bagus menurut gua. Tapi di YouTube juga banyak dokumenternya Bali TV, segala macam ngeluarin juga tari-tari Bali. Kenapa Bali TV Gitu-gitu ya? juga ada. Zaman dulu gua selalu pernah masuk di Bali TV, main gendang. Dendang. Sebelum ketangkep ya. Sebelum mak gua kartel. Mak gua katanya mau ikut podcast katanya. Ah, Bang ya? Lu habis ngomong MK langsung nge-lag. Langsung nge-lag ya? Wah. Disabotase sama Bin ini. Ya, jadi gitu. Kalau misalnya kalian butuh yang lebih kompleks, yang gambarnya lebih enak dilihat mata gitu ya, mungkin ini bisa nonton Siksa Kubur. Iya. Udah capek. Tapi buat gue the most anticipated movie di tahun ini, buat gue adalah Joker 2 sih. Iya. Emang tahun ini dia? Tahun ini, tanggal Tahun ini? bulan Oktober. Bulan Oktober, tanggal 4 Oktober. Oktober. Trailernya juga udah bagus banget ya. This is gonna be raw, mate. Ya, kita bakal lihat Joker kayak gimana. Ada Lady Nono kan? Lady Nono. Iya. Karena Lady enggak kan? Lady enggak. Iya, banyak yang kecewa. Lady Gaga ya, jadi itu bukan si Margot Robbie. Betul, Oh. betul. Buat gua Margot Robbie nggak bisa ngasih kesan stressful kayak Lady Gaga bisa. Karena Lady Gaga itu jago banget pas main di Star is Born itu menurut gua Di depressingnya. American Horror Story juga ada kan dia kan? Itu juga Ada Lady Gaga, gila itu. Actingnya dia. Karena ini konsepnya Joker stressful bukan Joker fun. Jadi buat gua Harley Quinn-nya cocok Iya. dimainin sama Lady Gaga buat gua sih. Margot Robbie terlalu cheerful. Terlalu Barbie. Kalau Robbie Purba? Robbie Purba Enggak. Jauh. Jauh ya kan sama-sama Robbie. Lah, kan dia dulu nemenin Roy Kiyoshi kan ya kan? Kenapa sih ada masalah apa nih teman-teman lu ini sama Nggak apa. Tapi ya itu ya, soal dua komparasi ini, mungkin nanti kita bisa ngomongin lagi film-film berikutnya. Iya, Atau tapi tanda ini kata ya, apa ya? udah komparasi ini Robbie Purba dan Roy Kiyoshi. Aduh anjing lah ke sono jadi ketahuan dong. Nih anaknya. video Veteran Peto Ame Sarwenda. Jangan deh, ini bahaya weh. Lah kan masih sering berdua. Oh iya. Oh Di iya, short bener. apa segala macem. Oh iya Ngapa benar. emang? Oh dia upload sendiri ya? Hah? Dia upload sendiri itu kan? Ya perlu sendiri lah, tapi dari mana netizen? Iya benar. Gua sama anak-anak kantor emang apa kita tuh penyuka kok
apa namanya? Geprek bensu. Enggak, kita rindu sama vlog-vlog keluarga gini karena kita kan broken home. Oh. Kita tuh kayak indah gitu ngeliatnya Bertrand Peto sebagai anak tiri dan Sarwenda tuh bisa akrab kayak gitu. Maksudnya kita tuh sama Ada tamu dong. Bukan. Rapi banget nyapunya. Bukan, kita aja sama mama kita tuh pengennya bisa semesra itu gitu. Tapi ternyata ini bisa dilakukan gitu loh. Bahkan sama anak tiri. Gue kan punya materi juga. Materi gue juga, gue nggak begitu sama materi gue. Akrab. Nggak akrab, kan? Ridwan Remin udah disomasi. Maksudnya apa? Ridwan Remin sama Ruben. Lah kita yang mana tadi ngomongin apa? Gue lagi ngomongin keakraban loh. Oh iya sih. Gimana sih? Gak ada yang salah ya sebenarnya. Deh, puji Tuhan nih, alhamdulillah itu. Oh iya. Bisa akrab maksud gue. Iya bener sih. Mematahkan stigma. Mematahkan stigma ibu tiri jahat, iya, paham nggak iya, lo? iya. Karena ibu tiri gue yang baik juga. Ibu tiri gue baik, Iya, iya, baik iya. juga. Emang gak akrab. Cuman nggak akrab. Makanya gue cukup mendambakan keakraban tersebut. Jokes lu cuma 3 detik. Nyapunya 5 menit. Tapi semoga tuduhan netizen terhadap anak dan ibu tersebut tidak benar ya. Iya dong, maksud gue. Ya memang nggak Iya benar dong. kan? Nggak kan banyak yang ngomongin kalau di komen kan jahat-jahat kan. Iya. Ya semoga itu nggak beneran, emang beneran. Maksud gue murni keakraban ibu dan anak lah. Iya harusnya gitu lah. Iyalah. Amit-amit maksud gue. Gitu. Udah, dia jangan lupa bisa Instagram _movie karena kita ada aktif di sana, dan juga ada membership kita, itu ada versi unsensor kami yang ada ya, tadi Anda dengar pipip itu kita akan upload di membership. Ya, di situ kita akan upload. Jadi jangan lupa ikut Samjum. membership. Apa tuh? Sampai jumpa. Samjum.